Ya, oke, selamat berjumpa kembali dengan kami di virtual Zoom Kompak hari Rebu ya, tanggal 9 Oktober. Dan bagi teman-teman yang sedang menonton di YouTube channel ini, kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan YouTube channel ini dengan cara subscribe, comment, like, and share. Tuhan memberkati kita semua ya, dan jadilah cerdas dalam mengiring Tuhan, karena dengan kecerdasan dan kerinduan untuk lebih mengenal Bapa di surga, kita punya relasi yang lebih intim dengan Bapa dan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita, hingga kita semakin on fire dalam roh kita untuk terus memberitakan kebenaran pada setiap orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, teman-teman, dan biarlah YouTube channel ini bisa mengedukasi kita semua untuk lebih intim lagi dengan Tuhan. Oke, teman-teman, terima kasih sudah Pak Benny sudah memenuhi undangan saya untuk menjadi narasumber di podcast ini. Selamat siang Pak Benny, selamat siang Pak Bambang, selamat siang Pak Joko, selamat siang Pak Lukas dan Bu Lydia, ya Pak Bambang. Oke. Alright, terima kasih ya atas undangan saya yang begitu mepet ya untuk Pak Benny. Ya, kita sama-sama kita buka dalam doa ya, dalam kita tunduk kepala, kita satukan dalam doa. Gak apa-apa ya, Roh Kudus urapi hambamu, urapi semua kita yang mendengar kesaksian yang akan disampaikan oleh Pak Benny, supaya kami boleh fokus akan kebaikan Tuhan. Kami yang tidak mampu karena kami bukan siapa-siapa, namun Tuhan rela menebus kami. Dengan kekuatan sendiri kami tidak mampu, Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus saat ini yang berlimpah di tengah-tengah kami memberikan kekuatan, supaya sesudah Zoom ini berakhir, pikiran kami bisa diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kami mau menerima Roh Kudus dengan sikap hati dan pikiran yang terbuka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Alright, sebelum kita tanya-tanya banyak hal ya, tentang kehidupan, tentang bagaimana Pak Benny mengalami Kristus. Ya. Saya selalu diingatkan bahwa tujuan podcast YouTube channel ini adalah satu, memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya. Dua, menjangkau jiwa-jiwa seperti di Markus 16 ayat 15 dan Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan Kisah 1 ayat 8. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, comment, like, and share ke grup-grup rohani dan grup-grup WhatsApp lainnya agar banyak orang diberkati. Teman-teman, mari saya minta dengan kasih agar semuanya bisa on camera, agar tidak keberkatan dan keadaan tidak emergensi boleh on cam ya. Jadi kesannya Pak Benny tidak bercerita kepada tembok atau layar kosong ya. Semuanya bisa on cam ya, supaya bisa kita interaktif ya dengan narasumber ya. Karena ini ditayangkan secara live di streaming YouTube. Oke, jika ada yang mau bertanya bisa buka mikrofonnya. Bertanya dengan sopan agar bisa memberkati, biarlah lebih banyak orang diberkati melalui live streaming YouTube channel ini. Kita kembali ke Pak Benny. Inilah saatnya saya akan berikan ke Pak Benny ya, layar utama ya, everyone can see Pak Benny. Oke. Silakan Pak Benny boleh buka kameranya. Halo Pak Benny, buka kameranya. Halo. Kameranya masih tertutup. Ya ini HP-nya. Kameranya masih tertutup Pak. Boleh bisa buka kamera? Ya, sebentar. Ini masuk ke Zoom-nya dulu.
Enggak usah masuk ke Zoom, ke yang gambar kamera ditekan aja, Pak. Yang gambar kamera ditekan aja. Sudah? Belum bisa, Pak. Sebentar. Yang gambar kamera di bagian bawah itu kan ada gambar mikrofon sama kamera. Coba ditekan yang gambar kamera. Suara saya masih bergema ya? Ya, oke. Ya, silakan Pak Beni perkenalkan dulu diri secara singkat ya, tentang keluarga ya, asal dari mana dan tinggal di mana. Ya, ya silakan Pak Beni. Ya, shalom buat saudara-saudaraku. Ya, shalom ya, baru ketemu ini. Kenalkan saya, Beni Christian Kadismata. Saya sedang berada di Serpong, istri dan anak ada di Jakarta. Bisa lebih keras Pak suaranya. Suaranya kurang dekat dengan mikrofon. Ini ya, Ya, oke. saya tinggal di Gading Serpong, Ruko 1E, PT 1214. Oke, Terima ceritakan kasih mengenai keluarga Pak Beni. Ya, ada di Jakarta, istri dan anak. Ya, apalagi Ya, anak berapa Pak? anaknya satu, Satu, di mana? Di besar sudah Jakarta. lulus dari Oke. Di mana? Di Jakarta. Istri ada di rumah kan? Ya, ya. Ya. Kegiatan sehari-hari Pak Beni apa? Sehari-hari. Saya sudah tidak bekerja, jadi ya chatting-chatting aja. Chatting-chatting, oke. Sebelumnya kerja di mana Pak? Saya di farmasi. Di farmasi. Di Jakarta apa di mana? Tangerang. Farmasinya di Bekasi ya. Di Bekasi, Saya oke. tinggal di Grogol. Terakhir bekerja tahun berapa Pak? 5 keluar dari farmasi, 95 sampai 99 apa ya, di Rumah Sakit Husada. Rumah Sakit Husada. Sebagai joint partner dari para direksi. Kenapa? Saya tidak dengar. Teman-teman bisa dengar suaranya Pak Beni? Oh, tes. Dengar nggak? Ya, dengar, tapi pelan kali. Kecil. Tes. Volumenya harus ini. Ya, Ya. Oke. Kapan Pak Beni Yang besar. mendapatkan kelahiran baru, Pak? Silakan. Kelahiran baru kapan ya? Ya, kira-kira aja, gak apa-apa. Nggak usah persis hari, tanggal, jam, nggak penting lah. Kira-kira saja tahun berapa? Mungkin tahun 98 ya. 98, oke. Apa yang menyebabkan Pak Beni mengalami lahir baru? Yang menyebabkan apa? Saya ini kan waktu Desember tahun 80 sudah lebih dari 10 tahun menjadi Kristen, tetapi tidak merasakan bahwa ada Tuhan di dalam diri saya. Oke. Nggak merasakan ada Tuhan ya? Cerita bohong. Ya, jadi sugesti aja. Akhirnya saya menjerit, saya bertanya kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu, kalau engkau ada tunjuk. Tapi jikalau engkau tidak ada, ya aku sendiri sekarang sedang ketakutan, bingung tegang, ngomong sama objek yang kosong. Akhirnya saya mengaku dosa, terus terjadi koneksi,
Dan saya mengalami Yohanes 5:24. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sejak saat itu, saya membaca Alkitab pagi, siang, malam, nongkrong aja, nggak kemana-mana. Ya selama ini baca juga, tapi bacanya nggak ngerti. Akhirnya saya bertemu Yohanes 16 ayat 13 apa ya? Apabila Roh Kudus itu datang, Dia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran dan akan memberitahu hal-hal yang akan datang. Di situ saya kasih tahu, kasih pengertian, dan membaca Alkitab terus sendiri pagi, siang, malam. Sebentar Pak Beni, kurang jelas. Pak Beni mengalami kelahiran baru sebab apa? Ada orang yang menyampaikan atau dengar khotbah atau apa? Saya belum jelas ya. Apa itu menyebabkan kelahiran baru? Yang menyebabkan itu memang suara Tuhan sendiri. Kamu harus tenggelam. Kalau kamu tidak tenggelam, kamu tidak tahan uji. Apakah Pak Beni mendengarkan suara audible atau bagaimana? Itu di dalam hati ya. Oke. Akhirnya saya dikasih penglihatan seseorang yang sedang berdiri di atas batu dan menengadah ke langit. Apa itu? Diberikan penglihatan atau gimana? Saya lagi bawa mobil, dikasih lihat itu. Seorang yang memandang ke atas, dan itu cerita itu Yesus sama Petrus gitu ya. Nyahlah kau iblis, kau tidak memikirkan tentang Allah tapi tentang manusia. Dan terus panjang jalan itu saya dikasih tahu, jadi saya waktu itu lagi mau bikin STNK di saya list dan saya PowerPoint-nya dengan judul. Akhirnya saya jelas dengar ya. Teman-teman bisa dengar nggak? Saya dengarnya putus-putus sih. Teman-teman gimana? Minta. Teman-teman gimana? Ya Pak, putus-putus. Putus-putus ya. Mungkin jaringannya Pak Beni. Dan suaranya kecil lagi. Ya, Kalau suaranya nggak kecil, Pak. Kalau Coba nggak pakai headset, Pak. Ada headset, Pak. Iya, saya pakai headset ini. Suara saya masih bergema, Pak Bambang. Tes. Masih, Pak. Masih. 1, 2, 3. Masih bergema ya? Masih. Ya, pun heran deh. Nggak ada apa-apa loh. Kosong. Iya. Gimana? Satu kali. Tapi ya nggak apa-apa Pak, daripada waktunya bisa didengar kok. Ya, cuman bergema ya. Iya, menggema aja. Iya, padahal saya nggak ada echo, kosong. Nggak apa-apa Pak, nanti kehilangan waktu lagi. Iya. Ya, Pak Beni sudah bisa pakai headset ya? Sudah bisa jelas. Karena suara Pak Beni itu pelan dia memang. Warna frekuensinya pelan ya. Beda sama suara saya frekuensi tinggi. Orang Batak. Orang Batak itu keras Pak. Itu pakai headset mungkin lebih ini bagus. Bagus ini. Suaranya agak besar. Ya. Oh ya, jadi oke, bagus. Sampai diminta Ya. gembala Waktu perjumpaan apa? dalam waktu kurang dari seminggu, minta dibaptis Islam. Ya, mengalami penglihatan kan, Pak Beni mengalami penglihatan kah? Iya, ya itu saya gambar terus akhirnya saya kasih judul Iman dan Kuasa Allah. Sebentar tuh, itu nanti lah Pak, itu pengajaran Pak.
Enggak, Iya. yang teman-teman ingin tahu itu bagaimana Pak Beni mengalami kelahiran baru. Itu Nah, ya, siapa yang menyatakan ataukah dengar khotbah kah atau dengar suara kah? Itu Pak. oh nggak ada siapa-siapa, Nggak ada cuma siapa-siapa tuh sendiri. ngapain? Dengar apa? Iya itu, Tuhan Yesus bilang, kamu harus tenggelam supaya kamu dapat mengatasi masalah dalam Oh, kehidupan maksudnya ini. dengar suara itu kah? Iya, Oke. Apakah waktu itu Pak Beni percaya bahwa itu suara Tuhan? Kan bisa saja itu malaikat menjadi iblis menjadi malaikat terang. Kan ada bisa, firmannya. Ah, kenapa Pak bisa. Beni begitu yakin bahwa itu suara Tuhan? Ya, nggak mungkin iblis itu, karena iblis kok mendukung saya percaya sama Yesus itu kayaknya aneh. Mau Oke, juga tinggalkan Yesus. oke. Lalu lanjut. Nah, akhirnya saya minta gembala saya melakukan pembaptisan. Dan sebelum dibaptis, saya Oh, bilang, sebelum itu belum dibaptis kah? Ah, sudah, baptis percik di gereja oh, Katolik kah? GKI Protestan. GKI. Oke. Oke. Ya. Oke, Nah, saya lanjut. minta sama gembalanya, jangan diapa-apain. Saya akan deklarasi kepada dunia. Saya akan berkata, hai penguasa dunia iblis, mulai hari ini kau tidak ada hubungan sama aku. Sebentar lagi aku mati bersama Yesus. Nah, ngomong saya belum kelar, itu langsung diceburin air. Jadi Oh, oke. ya saya tidak mengalami apa-apa. Baru setelah 5 Desember eh, ada perintah lagi 5 Desember dari tahun berapa, Pak? Pelan-pelan, Pak. Relax, relax, relax. 5 Desember tahun berapa? 98 juga. Cakap lah. Oke, 98, 5 Desember. Lalu apa yang terjadi? Kamu harus menjumpai seorang hamba Tuhan yang mengenal dunia roh. Oke, Nah, siapa dia? nggak tahu, saya juga nggak tahu. Aku Oke. udah mau berangkat kerja, nggak tahu. Tapi akhirnya malamnya ketemu dan saya Ketemu dipanggil siapa, Pak? hamba Tuhan tersebut. Di mana? Di Jakarta? Ya, di Jakarta. Oke, lanjut. Acaranya acara ya kayak KKR gitu, bukan KKR kayak seminar lah ya. Nah, Oke. akhirnya saya di altar call maju ke depan, terus nanti ketemu minggu depan ketemu di Central Plaza. Dan akhirnya di Central Plaza itu didoakan satu sama gembala nggak mempan. Akhirnya dia panggil asisten diborong kecepatannya. Diborong jadi gembala sama asisten. Tiba-tiba saya nggak bisa bertahan, saya rebah, terus saya roh. Jadi itulah saya sungguh-sungguh merasakan, bukan bikin-bikinan ya, nah, dan seterusnya bertumbuh. Nah, akhirnya sesuatu hal yang saya alami adalah saya diajak ngomong dari bangun tidur sampai jam 2, jam 3 itu setiap harinya diajak ngomong. Dan saya nggak tahu ini siapa yang ngomong, tapi ngomong terus. Akhirnya saya membuka Alkitab, ditaruh di meja. Ternyata perkataan itu adalah perkataan yang tertulis di Alkitab. Tapi nggak selesai, ngomong terus sampai di meja ada 5 Alkitab mungkin, karena saling berhubungan terus. Bahkan ada Holy Bible-nya. Dan seterusnya kejadian ini berlangsung sampai 4 tahun 8 bulan selesai sudah. Nah, itulah Selama yang itu mengalami hal itu, bagaimana keluarga? Apa keluarga tahu? Pak Beni mengalami hal-hal yang nggak wajar menurut mereka kan nggak wajar. Apa yang enggak, komentar karena dari mereka? waktu itu saya tinggal di Indekos di Jakarta Oh, sendirian. in the coast, istri kemana? Ya kan belum nikah, Oh, loh, itu kan belum 98, Pak. eh
Iya sudah. Sudah lah, itu 98. Pasti sudah Oh lah, iya, punya iya, betul, anak betul, segala. betul. Ah, nah. Nah, 98 Ya, dia waktu mengalami perjumpaan itu, apa komentar istri, anak-anak? Ini papa ngomong sendiri, Kak. enggak ngomongnya Ah, enggak bersuara, ah, ngomongnya di dalam hati. oke. Lalu kan aneh, pasti ada tindak tanduk aneh dong, Pak. Pak Benny mengalami pendengaran apa yang audible ya. Ya karena Lalu tidak ada orang yang kepadanya saya curhat. Kalau saja ada saya bisa curhat, mungkin dihubungkan sama psikiater dan akhirnya saya dirawat. Kalau sudah kena psikiater itu pasti dirawat di Dharma Wangsa sana dan dikasih obat psikotropik, ya. Nah, jadi udah termasuk orang sakit jiwa, gitu. Karena saya sendiri bingung kenapa saya dengar suara dan kadang-kadang ada halusinasi, kadang-kadang ada waham juga. Karena saya terlibat di apa waktu koskap itu di rumah sakit Dharma Wangsa, ya, harus mengalami menjadi satu dengan pasien. Saya sepenanggungan sependeritaan dengan pasien sehingga menemukan diagnosa itu paling tidak ada tiga, itu waham, halusinasi, dan autistik. Waham itu iman, halusinasi itu penglihatan, autistik itu bicara sendiri. Tapi bicaranya bukan oral, ya, bicaranya dalam hati. Nah, oke. akhirnya saya pas waktu itu siang tertidur dan bermimpi Yesus juga digituin, dianggap orang gila. Saya suruh membuka Yohanes 7 tentang kesaksian Yesus. Oh, ini pantas Yesus juga mengalami seperti itu. Jadi saya berlutut berdoa, minta ampun. Cabut semua pengertian-pengertian yang bukan daripadamu. Akhirnya terus malah itu yang jalan. Gitu. Iya, Pak Ben. Selama ini kan Pak Benny mengalami sendiri ya, Ya, dengar suara yang dari di hati lah. Pasti ada perubahan dong, perubahan hidup kan, perubahan karakter apa semua. Pasti dong keluarga melihat perubahan itu. Apakah eh, istri Pak Benny atau anak Pak Benny melihat perubahan itu dan bertanya, Papa berubah loh. Adakah seperti itu? yang nggak melihat, ya, orang orang cuman intern aja. Ya, maksudnya intern kan pasti ada perubahan sikap lah. Kan mengalami perjumpaan ilahi dengan Kristus. Pasti Ya dong karena berubah. Nah, itu terus bagaimana? saya Mereka terus melihat. tinggal di Grogol di kuliah itu kan, terus sendiri. Tinggal di mana? Di Indekos gitu. Iya, Oh, oke, oke. Nggak melihat ya. Istri atau pokoknya anak-anak nggak nggak ada melihat. nggak ada orang yang menjadi tempat saya curhat. Jadi terus dialami sendiri. Nah, itu saya tulis, akhirnya dikumpulin. Jadi ternyata kayak sebuah cerita, sebuah rangkaian. Iya, Nah, iya. Oke, mungkin itu yang disebut skema itu perjumpaan manusia mencari Allah. Nah, oke. Oke, skema teman-teman, kalau mau bertanya silakan buka mikrofon dan boleh bertanya. Ya, tidak harus saya kan. Ya, ya ya, lanjut Pak Ben. ya itu mungkin skema itu nggak tahu, terserah sama Pak Andrea, apa bisa ditayangkan sebentar. Susah Apa ya. yang mau ditayangkan, Pak? Ya, skema itu, Waktunya nggak nyampe, Pak. Waktunya. ya udah. Pak panjang. Jadi Pokoknya saya pingin ini teman-teman ingin tahu bagaimana Pak Benny mengalami Kristus dan mengalami perubahan hidup. Mengalami perubahan hidup pasti dong on fire dan pasti akan bercerita menginjili ke orang. Nah, ya itu aja Pak. jelas. Oh ya, saya baru bahannya itu memang saya sudah tidak suka duduk diam termenung-menung, tapi sebaliknya bergerak, bahkan eh, sama
rekan teman kerja ya, dia di bagian transport, kebetulan dia adalah persekutuan doa, dia kepalanya. Oke. Dan juga pelayanan pelepasan dan segalanya pokoknya. Sampai pertama saya mengatakan, kamu sesat, iblis kau diusir-usir. Tapi saya nggak keluar mulut ya, di dalam hati. Saya yang ditegur, kamu yang sesat. Nah, saya temukan di Matius 22 ayat 29 tentang perkawinan ipar dan orang Saduki. Jadi akhirnya saya datang kepada dia, saya minta maaf karena saya menganggap kamu itu sesat. Kapan kamu ngomongnya? Ya, saya nggak ngomong, saya di dalam hati. Hanya di dalam hati, tetapi Tuhan menegur saya. Dan akhirnya menjadi join, saya bertumbuh, berkembang dalam pelayanan, bahkan termasuk saya diajak untuk pelayanan pelepasan. Gitu. Nah, kira-kira November, saya pertama kali mendapat vision. Saya bisa melihat orang yang sakit sesak napas, saya suruh doa, tapi saya nggak bisa doa, orang masih gereja lama. Tiba-tiba saya dikasih lihat orang itu lehernya diikat akar bahar, saya masukin tangan, saya sebrak dalam nama Yesus, hancur, dan orang itu sembuh. Nah, ini yang membingungkan saya selama seminggu lebih, ya kira-kira seminggu, kok bisa ya, kok bisa ya. Dan seterusnya akhirnya Tuhan ajar saya untuk mengerti. Karena saya, Tuhan, kalau Engkau menganggap aku sudah dianggap sebagai orang percaya, tunjukkanlah kepadaku bagaimana mengusir, bagaimana pelepasan, dan Tuhan jawab. Dan seterusnya, sambil jalan itu, ya itu skema selesainya dari 85 ya, 85 bulan Agustus kira-kira minggu 3 ke 4. Jadi sudah selesai itu buku, menjadi landasan, menjadi pelajaran buat saya. Setelah saya dikasih vision itu, akhirnya saya juga melihat vision dari Manado, vision kota Manado dilihat dari Grogol, dan akhirnya saya sampai di sana. Kemudian sampai di sana hari pertama di Sario, kota Sario namanya Manado itu, ada kota namanya Sario, dan saya diserang Lokon. Saya melihat itu, dia seperti Hoesio itu, duduk bersila, kepalanya botak, tapi malamnya dia menyerang saya dengan ular dan kelabang di kasur. Saya tidak sempat mikir, saya pegang, saya nyahkan dalam nama Yesus, ularnya, yang berikutnya adalah kelabangnya. Masih juga nggak kelar, akhirnya saya menyerah kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku harus mati sekarang, terimalah rohku. Dan saya mulai perang dengan kerajaan iblis, tapi dengan syarat kamu apa yang tertulis di Alkitab, sampai pada terakhirnya, kamu kan sudah kalah, sudah ngaku kalahkan. Ya. Selesai, saya terjerembab ke belakang dengan pakaian basah kuyup, karena saya di Manado itu di loteng ya, pagi hari itu dingin, tapi kenapa saya baju kaos saya sampai kayak orang olahraga gitu. Nah, di bawah itu sudah ada suami istri yang mendukung saya. Jadi ketika pagi ketemu, saya sama Chris Boy saling berpelukan. Mungkin sekarang ya udah lama dia pasti udah kelar jadi internis ya, spesialis penyakit dalam. Ya, oke Pak. Pak Benny itu pengalaman pribadi ya. Ada nggak pengalaman Pak Benny bercerita kepada orang yang belum percaya siapa Tuhan itu? Kenapa dia datang ke dunia? Ceritakan aja kepada orang yang belum percaya. Ya. Ada beberapa ya. Oke, coba ceritakan. Yang saya terima ini yang
bukan Kristen ya. Saya lagi santai di depan pagar di tempat kos di daerah Tawakal. Orang itu datang dengan apa? Kelihatan tampak bingung gitu. Ngapain Om? Kok ke sini? Aku mau nyari topekong katanya. Mau beli topekong. Oke. Oh, beli topekong buat apa? Nah, singkat cerita, saya jelasin, lalu kamu mau ngerti lebih lanjut, ya udah masuk aja. Masuk di kamar saya. Kamar saya itu kos-kosongnya garasi ya. Jadi tidak ada tempat lain kecuali di situ. Setelah dia akhirnya bisa menerima Yesus, ngapain kamu cari topekong? Tidak ada suara, tidak ada benda mati gitu kan ya. Akhirnya tiba-tiba ketika saya berdoa, dia nangis. Nangis dari saya sampai kewalahan. Ini nanti kos-pasnya yang punya rumah ini datang dikira saya ngapa-ngapain. Untungnya dia nggak keluar. Dia bilang apa? Aku menangis karena aku merasa bersalah kepada Yesus gitu ya. Nah, selanjutnya saya bawa dia ke GKS, ke gereja apa nggak tahu, saya lupa, di Tamrin itu. Gembalanya orang Manado. Tapi kemudian dia sendiri tidak punya hasrat untuk menolong dia. Artinya dulu gue biasa aja. Pokoknya itu didatengin kayak gimana caranya. Nah, sejak saat itu saya kecewa. Saya tidak datang lagi di gereja itu sama cara berjamu seperti itu. Itu yang, terus yang lainnya ada lagi sih ya. Tapi itu aja satu dulu. Ya, jadi itu orang yang diinjili sama Pak Benny akhirnya percaya. Lalu endingnya bagaimana dia? Dia bergereja atau dibaptis atau gimana? Coba ceritakan. Nggak jelas, nggak tahu kabarnya. Karena gereja tidak lagi urusan sama dia. Oh, Justru itu. maksudnya gereja tidak mau memfollow up dia atau pemuritan nggak mau? Ya, enggak. Oh, karena dia Nggak mau. duitnya nggak ada atau gimana? Oh, enggak. Nggak ya? Mudah-mudahan salah saya. Bukan karena dia bukan nggak ada duitnya, nggak ada gunanya saya memuridkan ini atau gimana? Tapi saya heran, didoakan saya, tangan saya ke atas, naik, dia nangis, menggerung-gerung, nangisnya keras. Ya, Udah lalu nggak jadi follow beli up-nya gimana topeng, dia endingnya? Atau hilang begitu saja atau gimana? kelihatannya hilang begitu saja. Oh, setelah itu hari kedua enggak pernah dia datang lagi atau gimana? Ya tempatnya jauh, saya kan waktu itu tinggal di Tawakal. Oh, itu orang Dia nggak kenal sama Pak Benny ya? Nggak kenal nggak kenal sebelumnya. ya. Siang-siang lewat di depan Kebetulan lewat ya? pagar. Iya. Oke. Dan dia, Ya. Oke. Ada lagi yang Pak Benny menginjilin orang terus dapat tantangan. oh ada. Oke. Cerita. Teman-teman, kalau mau bertanya silakan buka mikrofon ya. Siap-siap untuk Saya bertanya. seorang diri, Oke. pertama di gereja ada KKR, dari seorang hamba Tuhan di Sulawesi yang baru aja bertobat ya, dari Islam jadi Kristen, tinggal di Tanah Tinggi di rumah seorang ibu janda. Nah, saya akhirnya ke sana bukan dari ibunya, tapi sama hamba Tuhan itu. Rupanya mereka tertarik, si ibu janda ini tertarik. Akhirnya si hamba Tuhan ini keluar, diterusin sama saya. Dan ibu ini menerima Yesus. Tapi yang terjadi adalah karena rumah itu dekat Langgar ya, dekat pemukiman orang Islam. Akhirnya saya didatengin kumpulan orang muda. Dia bilang sama ibunya, keluarkan itu si Benny. Aku
ya maksudnya ya itu saya mau dikebukin. Tapi ibunya bilang, langkai mayatku dulu, baru kamu bisa ketemu ini. Saya dilarang keluar. Langkahin mayat dulu. Jadi hari Sabtu itu, kejadiannya hari Sabtu ya, hari Sabtu nggak jadi mereka pulang. Nah di situ saya mikir ini ketemu hamba Tuhan siapa ya? Nggak ada yang mau. Paling kalau diomongin, ya kamu jangan cari perkara lah. Nah, saya pulang, saya bingung karena besok hari Minggu. Kemudian, kebetulan ibu kos saya itu orang Muslim yang baik hati, jadi saya bisa pinjam Al-Qurannya. Terus saya doakan Al-Quran dan Alkitab. Sampingnya saya tumbang tangan berdua, semua ini berada di bawah kuasamu. Jadilah menurut kehendakmu. Hari Minggu, saya pulang dari gereja, saya dengar khotbahnya tentang Yesus atau Yudas Iskariot yang di salib, Yudas Iskariot yang menjual Yesus. Yang menjual Yesus. Suruh milih khotbahnya itu. Dan saya kebetulan datang sendiri di belakang, saya banjir air mata. Karena saya sedang menghadapi kasus ini. Benar. Jadi, Ustadz dengan majelisnya ya, Ustadz dengan anak buah pengerja ya, kalau itu ya majelis. Saya diinterogasi, sudah tahu ibu itu orang Muslim, kenapa kamu berdakwah sama dia? Ya, kenapa kamu berdakwah? Saya bingung mau ngomong apa. Saya diam, tapi saya bertanya. Saya menemukan ayat yang Yesus suruh jawab. Dari mana kuasa itu? Dari manusia atau dari Allah? Gitu kan? Terus saya tanya sama si Ustadz ini, kalau Bapak punya anak lagi belajar matematik, anak ini tidak ada yang ngajarin, mau tanya di rumah tidak ada apa siapa-siapa. Kemudian anak ini pergi menanyakan orang lain. Saya tanya, kenapa anak itu bukan nyari yang di rumah tapi cari orang lain? Pada saat saya bertanya seperti itu, tidak ada suara apapun dari peserta di pihak Ustadz. Hening, sunyi, sepi. Jarum jatuh pun kedengeran kayaknya. Padahal hati saya udah dak-dikduk. Saya udah bayangin nih, saya kena pukulan ini. Oh, bentar lagi bau gementahnya. Ternyata nggak ada apa-apa. Akhirnya saya terlibat pembicaraan dengan Ustadz. Di antaranya waktu itu ada kapal Tampomas. Kalau ya Tampomas yang terbakar. Kalau saya naik Tampomas, ya tenggelam ya. Iya, kapalnya terbakar, terus saya keluar. Saya berenang. Ada orang yang pegang kaki saya, numpang selamat. Lalu tanya, kenapa dia ikut saya? Coba Bapak jawab, kenapa ada orang yang mengikut saya? Semua juga diam, nggak bisa apa-apa. Udah, saya dapat poin ini, saya tanya, Bang, apa kan Ustadz ya, kita pernah sama-sama muda. Kalau lihat yang ginjolong-ginjolong, terus artinya deg-deg. Kenapa? Dia juga bingung jawabnya. Nah, akhirnya itu bubar, terjadi damai, salaman, yang nggak jadi dipukul. Waktu itu, waktu mau berangkat, saya ambil bukunya Hamran Amri. Kan dulu ada Hamran Amri ya, mungkin tahu ya Pak. Tahu nggak Hamran Amri? Hamran Amri ya, itu Murtadin. Ya, Murtadin, ya, terima Yesus. Dia kirim majalah, saya jilid jadi buku. Nah, saya akan bawa ke tempat dia. Begitu saya sampai di rumah, di tempat ibu itu, baru mau duduk. Untungnya itu ditaruh di meja di belakang saya, tinggi. Jadi dia nggak sempat. Kalau saya taruh di meja, dia lihat, waduh saya dikamparin. Karena jelas itu Hamran Amri kan bukunya buku tentang
Islam Kristen gitu. Terus itu yang jelas menginjili kepada orang yang bukan Kristen yang berisiko ya. Jadi nggak Ya, tanggung-tanggung. sebentar, saya mau kasih kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya. Ayo, ada yang mau bertanya? Nggak banyak sih, apa hari ini karena waktunya nggak banyak juga. Jadi saya beri kesempatan untuk teman yang mau bertanya. Silakan buka mikrofonnya dan bertanya. Bentar Pak Benny. Nggak ada yang bertanya? Atau tidur semua? Atau nggak paham apa yang disampaikan Pak Benny? Ada 3 opsi. Nggak Nggak paham, kedengeran. ataukah mereka nggak Mungkin paham, suara saya nggak kedengeran. ya nggak paham ceritanya, atau ini teman-teman di sini pada tidur semua, atau nggak jelas kemana alurnya. Ya, Suaranya kali. ada yang mau menanyakan? Nggak ada. Oke, betul, saya akan bertanya terakhir. Nanti saya akan akhiri karena nggak banyak waktunya. Saya sudah berikan kesempatan kepada teman-teman. Nggak ada yang bertanya. Oke, saya akan bertanya. Oke, tantangan apa yang menurut Pak Benny terbesar sejak mengikut Yesus? Kira-kira tantangan atau masalah apa, problem apa yang paling besar menurut Pak Benny selama mengikuti Yesus dengan Jadi on fire? gara-gara persoalan itu sebetulnya masalah ujian negara itu di kampus. Karena saya sebagai mahasiswa, kalau orang di Fakultas Kedokteran itu kan pagi ya. Saya pagi, siang, malam di kampus. Jadi emang kerja saya ndablek juga ya Pak. Bergaul sama resimen, sehingga mereka tidak mengertinya. Maksudnya di kampus apa nih? Bisa Ini dijelaskan? loh, Kita nggak jelas suara apa, cerita Pak Benny kampus apa, dijelaskan Pak. Kita nggak di tahu Pak. universitas. Ya, Saya universitas kuliah di apa, Untar. fakultas apa, bisa dijelaskan. Teman-teman mana tahu, Pak. Yang tahu kan Pak Benny Ya, sendiri. Ya, bisa dijelaskan, Pak. Pak jelas. di Universitas Tarumanegara, Fakultas Putus suaranya. Putus, putus, putus. Fakultas apa, Pak? Kedokteran. Ah, kedokteran. Oke, lanjut. Ini baru jelas. Lanjut. Tantangan Jadi apa dan saya masalah apa yang terbesar yang Pak Benny berada di alami? tempat itu. Ya karena Oke. saya saking dapleknya gitu ya, saking organisasi apa semua. Jadi mungkin saya jadi saat itu menghadapi drop out. Dan disitulah saya bertanya, itu ada Tuhan atau enggak, yang tadi itu. Akhirnya dia jawab, dan waktu itu pas hari Paskah ya, di Spotol, saya bukan melihat adegan atau penampilan di panggung yang hebat, tetapi saya menangkap sesuatu, apa arti Paskah. Dan akhirnya saya menangis sendiri di belakang, duduk sendiri itu. Pas saya keluar, saya dengan langkah tegap seperti tentara, dan saya dikasih vision Piala Thomas Cup, seperti Piala Thomas Cup itu yang besar, ingin mencorong itu, saya lihat itu. Apa artinya? Di situ saya menangkap akan berhasil. Dan memang akhirnya benar terjadi. Dari semua peserta, satu orang yang mengalami DO, drop out, sebetulnya orang yang nilainya paling tinggi. Tapi karena statusnya sudah 3 kali, ya nggak dianggap lah. Coba kalau itu pertama, pasti itu dianggap apa ya, kumlot atau segala macamnya. Saya seperti kumlot itu. Karena Tuhan kasih mimpi, di dalam mimpi itu kan kalau saya lulus, terus saya bangun, kalau gitu nilainya antara A dan B. Saya langsung tahu, ya benar,
di sekolahan ya, kampus, ditanyain sama teman, kalau kamu lulus mau traktir nggak? Nggak usah nunggu pengumuman, nggak usah kamu ke sekretariat. Sekarang kamu makan apa saya bayarin. Karena saya udah tahu pasti lulus dan benar gitu loh. Nah, sehabis itu ya seperti nggak ada tantangan ya. Pelayan itu senang. Sampai hari ini pun kalau Betul. pelayanan saya Sebentar, senang. nanti teman-teman pasti bertanya ini, sekolah di Fakultas Kedokteran Tarumanegara, apakah lulus jadi dokter, Pak Beni? Ya, selesai sudah, Lalu, tapi nggak dipraktekkan. kenapa, Pak? Saya pernah, satu, karena saya sakit, di rumah sakit, ditangani dokter, dokternya memang nggak menyembuhkan penyakit. Pertama, 2 dokter umum gagal mengenal, bukannya dengan seorang internis. Internis sama dokter umum kan, dia juga nggak membuat penyakit saya tadi tambah baik. Kemudian hepatolog, biangnya internis. Diagnosa dia, perut kanan bawah saya harus dioperasi, namanya tindakan ERCP. Saya didaftarkan ke USADA. Saya waktu itu di Sumber Waras didaftarkan ke USADA. Karena jadi tunggu 2 minggu. Setelah 2 minggu mau daftar, pertama mundur dulu, udah penuh mundur. Setelah 2 minggu didaftarkan. Ya nanti dikasih waktu seminggu atau 2 minggu. Setelah saatnya tiba, sudah dipersiapkan obat-obat, ada morfin dan segala macam. Apa yang terjadi? Alatnya rusak. Alat itu rusak. Berarti dokternya tidak bermakna buat saya. Ya, dia bisanya pakai alat itu, dan di rumah sakit juga yang namanya sakit liver kan hasil akhirnya kematian karena di hati itu pabrik energi. Tapi hari itu juga saya mendengar Tuhan bicara, penyakitmu tidak akan mematikan, tapi oleh penyakitmu engkau akan lihat kemuliaan Allah. Ya. Dan akhirnya memang betul saya diperintahkan bangun dari tempat tidur. Bangunlah, sebab kamu sudah sembuh. Itu tahun 82, kira-kira 19 September ya, 82. Bangunlah, sebab kamu sudah sembuh. Lalu saya mikir, yang kedua kali, bangunlah. Jikalau kamu bangun, sinar matamu berubah dan kamu akan melihat sesuatu yang lain. Akhirnya benar, saya bangun, tidak tanya macam-macam, tidak mikir, saya jalan di lantai, dan saya merasa tidak nginjek tanah. Itu saya berada di dalam keadaan yang namanya ekstrim. Seorang yang berada di dalam dunia lain. Sampai di kamar mandi, saya akhirnya sklera mata ini sudah kuning, tangannya juga sudah tidak kuning. Tapi orang lain melihat semakin membarah, yang parah. Saya bilang, cukuplah kasih karunia-Mu bagiku. Ini tenggorokan ini sakit di lawat Tuhan. Terus diam. Nah, hari itu 19 September 82, saya memutuskan saya sudah sembuh. Tidak boleh bangun, harus bed rest total. Tidak boleh ke kamar mandi, kecuali dibantu sama suster. Jadi waktu itu, waktu perintah itu datang. Oke, Pak Beni, nggak banyak waktunya, sudah harus saya akhiri karena waktu juga. Jadi nanti sesi kedua mungkin lebih jelas lagi ya, karena masih kabur nih, apa yang disaksikan itu masih kabur. Buktinya teman-teman nggak ada yang bertanya, mungkin nggak ngerti, nggak ngerti. Jadi nanti sesi kedua mungkin bisa lebih tertata rapi. Ya, mungkin sekarang masih kesana kesini. Saya pun sakit kepala, saya dengar sakit kepala saya. Ya oke lah, nggak apa-apa ya. Jadi intinya
yang Sebetulnya bisa. Ya, saya mau melanjutkan si ini Lydia itu, ah, Ibu Lydia itu belum. ya itu nanti di sesi Iya, lain, iya. Pak. Sesi lain, Pak. Ya, Ya, oke. Ya, terima kasih atas sharingnya ya. Walaupun masih 50-50 saya, sedikit-sedikit saya tangkapnya ya. Nah, teman-teman mungkin nggak bisa menangkap apa-apa karena nggak ada yang bertanya, nggak ada bertanya karena kurang apa tertata rapi ya. Nah, jadi mungkin ke sana kemari apa ini ya. Jadi nggak ada yang bertanya. Oke, jadi nanti saya akan berikan kesempatan untuk sesi kedua ya. Mungkin bisa eh, diberikan yang jelas gitu supaya apa poinnya itu. Jadi ya nggak apa-apa lah yang terhadap yang apa kok hilang tes 1 2 3 ya ya yang penting ini yang saya dapat tangkap adalah sebetulnya kita semua ini ya di sini bukan siapa-siapa jujur ya kita semua kan bukan siapa-siapa tapi di mata Tuhan kita adalah anak-anaknya yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Kita adalah biji matanya, kita adalah pewaris tahta kerajaan Allah. Kita adalah raksasa yang dipakai Tuhan. Ya, dipakai Tuhan untuk apa? Dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenarannya pada orang yang belum mengenal kebenaran agar banyak orang lagi ya yang bisa diselamatkan. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita ke Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Pak Benny. terima kasih. Ya, Pak Bambang. Halo. Tes. Halo Pak Bambang. Ya. Tidak ada yang monitor. Ya. Halo Pak Bambang. Pak Joko bisa dengar saya? Halo. Pak Joko. Ya. Nggak ada yang mau bertanya, nggak ada apa. Ya kita akhiri aja. Zoom siang hari ini. Kita ketemu lagi sampai besok ya. Oke, teman-teman, karena saya kurang tidur, saya tadi malam nggak tidur sama sekali karena saya totally flu berat, saya lemah banget badan saya nggak mampu meneruskan lagi. Jadi, teman-teman juga nggak ada yang monitor. Jadi sampai ketemu besok, Tuhan Yesus memberkati.